Perkenalkan, nama saya Fialida Zafira Lestari. Kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Decision Making System to Determine Childbirth Process with Knife Bayes and Forward Chaining Methods. Atau dalam bahasa Indonesianya, sistem pembuatan keputusan untuk menentukan proses kelahiran dengan metode Knife Bayes dan Forward Chaining. Jurnal ini disusun oleh Putri Laksita Kumalasari, Riza Arifuddin, dan Alamsyah dari Universitas Negeri Semarang. Kurangnya pengetahuan dan perhatian terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan angka kematian pada ibu. Sehingga angka kematian pada ibu di Indonesia tercatat sejumlah 190 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Untuk mengurangi angka kematian, sistem bakar berbasis web baik untuk digunakan. Knife Bayes adalah metode yang simpel, cepat, dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Sedangkan Forward Chaining adalah metode dari fakta atau statement yang dimulai dari kondisi atau if, kemudian kepada conclusion atau penyelesaian, dalam kata lain then. Berdasarkan analisis yang diperoleh dari 233 data, sistem bakar metode Knife Bayes memiliki akurasi sebesar 90,99%, sedangkan Forward Chaining metode memiliki akurasi sebesar 86,70%. Pada introduction ini dijelaskan bahwa angka kematian ibu melahirkan merupakan salah satu indikator penentu derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri berkisar 190 per 100.000 kasus kelahiran berdasarkan survei pada tahun 2015. Ini jauh dari target global MDGs atau Millennium Development Goals pada tahun 2015, di mana terdapat 102 per 100.000 kasus kelahiran. MDGs sendiri merupakan deklarasi hasil kesepakatan para kepala negara serta 189 negara dari anggota PBB. Sistem berbasis web dapat digunakan untuk membantu orang dalam memilih alternatif yang diberikan untuk suatu keputusan. Prediksi ini berasal dari pengolahan data dengan data mining. Algoritma Knife Bayes merupakan salah satu metode dengan menggunakan probabilitas atau peluang dan statistik. Sedangkan metode Forward Chaining merupakan metode yang dimulai dari memasukkan informasi if dan kemudian kepada penyelesaian atau then dengan if then rule atau aturan if then. Terdapat 4 penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam jurnal ini. Penelitian yang pertama membandingkan akurasi antara Knife Bayes dengan decision tree dan random forest. Pada penelitian ini, Knife Bayes memiliki akurasi tertinggi, yakni 83,43%. Penelitian selanjutnya menggunakan metode Knife Bayesian untuk mengidentifikasi tuberkulosis dengan data sampel sejumlah 237 dan memberikan hasil akurasi sebesar 85,95%.
Makalah selanjutnya ialah tentang menentukan tipe lensa kacamata menggunakan metode forward chaining dengan tingkat akurasi sebesar 75,7%. Penelitian yang terakhir yang digunakan ialah mengkombinasikan dua metode, yakni metode forward chaining dan metode naive Bayes, dan memberikan hasil akurasi sistem sebesar 96,05%. Dalam jurnal ini, penulis membandingkan antara metode naive Bayes dan forward chaining untuk menentukan proses kelahiran. Metode yang digunakan sendiri terdapat dua, yakni naive Bayes dan forward chaining. Algoritma naive Bayes adalah algoritma yang mengasumsikan semua atribut independen atau atribut yang berdiri sendiri atau atribut interindependen yang diberi nilai-nilai dalam variabel kelas. Naive Bayes merupakan klasifikasi dengan metode probabilitas dan statistik. Probabilitas fitur tertentu dalam data muncul sebagai anggota dan diperoleh dari menghitung frekuensi setiap nilai fitur dalam kelas data penelitian. Persamaannya adalah sebagai berikut. P, Y, X, atau yang disebut posterior probability. Ini merupakan Y sebagai hipotesis probabilitas berdasarkan kondisi X. X sendiri merupakan data dengan kelas yang tidak diketahui, dan H merupakan data hipotesis X di kelas tertentu. PXH merupakan likelihood, peluang atau probability. PH merupakan prior probabilitas atau peluang sebelumnya, dan PX merupakan predikator prior probabilitas. Kemudian metode yang kedua adalah forward chaining. Forward chaining merupakan metode mesin inferensi untuk memulai penalaran atau penelusuran data berupa fakta yang mengarah pada kesimpulan pada gambar. Dimodelkan pada gambar 1. Pertama, itu adalah proses pengumpulan data atau fakta. Kemudian adalah pembuatan aturan untuk mendapatkan solusi, dan yang ketiga adalah hasil dari aturan tersebut adalah sebuah solusi. Sekian jurnal yang dibahas. Untuk hasil hingga kesimpulan dari jurnal akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.